Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot ya. Di sini aku membuat readingan untuk menanggapi situasi saat ini yang katanya banyak berita tentang resesi ekonomi yang akan terjadi ya. Itu di tahun 2023 itu kayak mana sih keadaan ekonomi kita nanti di tahun 2023 ya, dan ini adalah general reading ya, atau ekonomi kita atau keuangan kita di tahun 2023 itu bakal kayak mana ya, keadaannya ya. Ini tidak ada batasan waktu, jadi kapanpun nonton itu bisa. Buat yang pengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. So kita mulai untuk energi general atau semua orang ya. Bagaimana sih keuangan atau ekonomi kita di tahun 2023 menanggapi yang katanya bakal terjadi resesi ekonomi ya. Jadi aku menggelitik banget pengen lihat ya keadaan kita kayak mana. Entahlah, terserah lah apa yang mau terjadi sama dunia ya. Keadaan kita dulu gimana ya kan, kita lihat ya. Kalau ada pesan pentingnya, ini bisa jadi petunjuk ya buat kamu. Oke, okay? Angel situation, bagaimana keadaan keuangan atau ekonomi kita di tahun 2023 ya. Apakah beneran terjadi tuh ya resesi ekonominya kepada kita? Kita lihat apakah akan terjadi atau tidak ya, karena saya yakin pastilah nggak semua ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Oke, kita lihat ya keuangan dan ekonominya kita semua. So aku juga mau lihat ya guys. Sorry, aku nggak ambil kartu yang terjatuh sendiri. Ace of Cups ya, Four of Swords. Ini karena banyak banget bikin ketakutan ya beritanya tuh. Three of Pentacles, Queen of Swords, ada Judgment ya, Seven of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Wands, Ace of Swords. Okay. So di sini aku melihat ya, siapapun yang menonton video ini ya, saya merasa tetap di tahun 2023 ada keinginan yang akan bisa dicapai. Ini di awal tahun ya, di awal tahun 2023 ada keinginanmu yang akan bisa dicapai, terutama yang berhubungan dengan keuangan ya. Aku juga melihat karir akan meningkat ya, terutama yang mungkin berhubungan dengan publik ya. I don't know apakah seorang public figure atau artis, atau mungkin kalian bekerja di bidang yang terhubung dengan banyak orang ya, online atau apa, bisnis seperti itu. Aku merasa akan tetap bagus ya gitu loh, tetap meningkat gitu loh, karena ada kartu Three of Pentacles. Bahkan kesuksesanmu ini akan banyak yang belajar, mungkin akan banyak yang ngikut-ngikut ya. Jadi gimana cara kerja kamu akan banyak yang pengen mencontoh gitu ya. Atau kalau kalian artis atau apapun lah ya, bisa jadi kayak makin dikenal atau makin terkenal di bidangnya kamu ya. Siapapun ya yang menjalani suatu pekerjaan bakal terkenal di bidangnya kamu, atau ya apa yang kamu kerjakan gitu loh, kamu terkenal di situ dan akan banyak yang belajar sama kamu gitu ya. So ingat, ini bisa cocok bisa tidak ya. Saya juga melihat di sini kuat sih ya, situasinya kuat untuk dari segi keuangan kita sendiri, kuat gitu loh ya. Di sini juga memang sih ada yang hasil yang kita kudu sabar ya untuk menunggu hasilnya, kayak ada yang delay, kayak ada hasil yang delay yang harusnya kamu dapetin. Memang ada seperti itu aku ngelihat, dan ini membuat kamu juga belajar, tapi justru bikin kamu makin semangat ya
kreativitas pikiran tuh bener-bener dipakai banget gara-gara berita ini. Dan ini bagus ya, berita tentang resesi ekonomi ya. Itu bagus banget gitu loh. Di sini aku ngeliat lebih lebih beware ya. Ini kayak mana ya? Kayak 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 aku tuh harus ngapain? Kira-kira ide apa yang bisa aku lakuin, atau bisnis apa atau kerja apa yang sekiranya jadi tambahan, jadi penghasil buat kalian yang baru. Bisa jadi juga akan datang peluang-peluang yang ke kita dan juga ke kamu ya. Karena saya sedang membaca kita semua sebenarnya. Kayak ada ide-ide yang datang, peluang yang datang untuk kita ya. Di sini aku melihat yang bisa kita gunakan. Kreativitas tuh makin menanjak justru karena situasi ini. Bukannya bikin takut tapi malah bikin semangat sebenarnya. Ini kerjaan apa ya? Mengingat kebutuhan mungkin sudah tidak bisa dikurangi ya, sudah begitulah keadaannya. Jadi gimana caranya cari tambahan uang gitu ya. Di sini aku ngeliat seperti itu, tapi ada juga yang mungkin sebagian kecil ya. Aku merasa ada yang juga ya ketakutan tentang hal ini, malah jadi pada kepikiran. Ya, jadinya malah melempem ya, malah malah kepikiran, malah stres. Dan seperti aku bilang ya, kalau orang yang stres banyak pikiran gitu ya, terbelenggu, stagnan, itu justru memperlambat rezeki. Justru orang yang bebas ya, gimana berkreativitas, apa yang harus bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi atau mempersiapkan diri, bisnis apa, kerja apa gitu. Kayak orang tuh mungkin akan mau kerja apa aja gitu ya, mau ngelakuin apa aja mau, yang mungkin tadinya ada yang gengsi-gengsi mau ngerjain apa, bakal jalan. Mungkin akan lebih banyak lagi dari kita semua yang akan kerja secara online gitu ya. Di sini aku melihat seperti itu. Dan aku juga ngelihat untuk yang ketakutan ya, yang terikat soal ekonomi ini gimana nanti di tahun 2023. Aduh, singkiran aja ya. Akan kayak siap-siap gitu loh, justru akan lebih nabung, lebih safe gitu. Memang iya sih, tapi ini juga bagus gitu loh. Yang namanya save, nabung atau berhemat itu juga bagus ya. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi jangan pakai ketakutan ya, jangan pakai rasa takut. So emang kita butuhnya segini doang gitu ya. Emang kita mungkin lebih mengutamakan mungkin kebutuhan yang penting-penting dulu ya, kayak makan gitu. Kayak apalah yang mungkin sekolah, mungkin pendidikan dan lain-lain lah ya, yang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Jadi untuk yang kemewah-mewahan ya mungkin jangan dulu deh ya. Terutama mungkin kalau mau beli sesuatu yang nggak kepake banget gitu loh ya, mau tas mahal, sepatu mahal gitu-gitu ya. So justru mungkin kalau beli rumah, beli apa, kayak berinvestasi, beli tanah mungkin bagus kali ya, karena mungkin itu bisa jadi investasi buat kita gitu ya. Coba sih aku buka lagi ya. Justru itu nabung sih menurut aku gitu loh ya guys. Sebenarnya ini malah orang malah kreativitas banget ya, malah putar otak banget nih, kemana nih, harus gimana gitu-gitu. Yang tadinya les-lesan gitu ya di rumah, rebahaners ya kan. Jadinya bertindak gitu loh, gimana mau ngerjain apa-apa aja deh kita kerjain gitu ya. So jadi semangat. Oke, di sini ada The Moon. Wow, crazy sih guys. Di sini aku ngelihat justru di tahun 2023 untuk kita ya, siapapun yang menonton video ini, saya merasa kehidupan sangat baik. Kayak ada karma baik ya buat kita setelah kita mengalami situasi-situasi yang sulit ya. Ya emang bener kan, seperti siang malam ya, setelah sulit pasti ada kemudahan, setelah sedih pasti ada kebahagiaan, gitu-gitu terus. Hidup itu terus seperti itu ya ritmenya. Di sini aku melihat ya justru di tahun 2023 tuh kayak karma baik buat kita ya, karena ada keyakinan atau emang situasi yang akan bagus di tahun 2023, terutama soal keuangan ya, karena kita sedang membaca itu ya. Di sini juga aku ngeliat justru pada sehat.
kesehatan oke. Mungkin karena akhirnya bergerak semua ya, bergerak semua, bertindak semua kayak gitu. Di sini justru aku melihat akan ada keuangan besar ya. Dalam kartu tarot ini kayak rezeki macan ya, menurut aku uangnya besar akan masuk ke kita gitu loh ya. Jadi ada keuangan bagus yang masuk ke kita besar, dan bisa jadi juga itu jadi rezeki buat kita di tahun 2023 ya, seperti itu. So kenapa sih aku bilang karma baik? Sebenarnya yang namanya resesi ekonomi segala macam sih udah kerasa dari tahun 2022 ya nggak sih, terutama yang nonton channel aku ya. Kayaknya aku kalau baca seringnya ekonomi ke apa, seringnya keuangan karir tuh sering banget. Kalau kalian nonton video-video aku yang kayak kabar baik, keberuntungan, apalagi yang serba gitu-gitu, itu sebenarnya isinya tuh sebenarnya karir keuangan semua. Kalau kalian nonton ya, kalau kalian nonton itu isinya kayak gitu semua. Karena memang aku lebih ke situ sih. Soal percintaan agak kurang ya, karena aku memang juga gak terlalu melihat percintaan, lebih gimana kita caranya bisa sukses gitu loh. Keinginan aku tuh membimbing kalian tuh seperti itu gitu ya. Jadi lebih ke situ jalur aku gitu loh. Nah di sini ada keuangan besar yang masuk ya. Akan banyak orang yang uh, lebih ubet ya, kalau kata orang Jawa, lebih lebih usaha banget gitu loh. Mungkin entah itu kalau kalian berpasangan ya, mungkin entah suaminya entah istrinya ikut ikut kerja semua kayak gitu jadinya. Jadi yang tadinya tadinya nganggur, kerja apa aja mau kayak gitu ya. Jadinya keuangannya baik. Dan juga kenapa aku bilang situasi ekonomi sulit di itu emang udah terjadi tahun 2022. Aku aja ngerasain banget ya kan, ngerasain banget. Dan itu sudah terjadi. Jadi di tahun 2023 kita tinggal menikmati kebaikannya. So ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kita semua. Jadi jangan takut, tapi juga jangan terlena gitu loh. Tetap harus save. Seperti yang aku bilang, jangan membeli sesuatu yang nggak penting-penting banget gitu loh ya. Syukur-syukur kalau orang-orang yang terpengaruh misalnya di tahun 2023 tentang resesi ekonomi terus ngejual-ngejual apa apa tuh properti rumah, tanah dan lain-lain, justru mungkin lebih murah, justru ada yang memanfaatkan atau bisa dimanfaatkan, lebih kita beli gitu. Jadi kita nabung juga ya, berinvestasi juga kayak gitu ya. Jadi kayak harus otaknya harus jalan gitu loh, gimana caranya gitu loh. Jadi di tahun 2023 justru aku bilang kalau dari sini ya, itu tahunnya kreativitas. Jadi semua orang yang tadinya les-lesan, yang tiduran, yang gak ngapa-ngapain akan gerak semua. Karena bukan nakutin resesi ekonomi ini, tapi bikin kita lebih semangat lagi ya. So go ya. Bagus ya kan. Kita harus menanggapi segala sesuatu dengan positif ya, dan yakin bahwa wah kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Aku tuh takut juga ya kalau kalian tuh stres, kepikiran dan lain-lain gitu loh. Karena menurut aku energi yang uh, kepikiran, stres, ketakutan itu mengeras energinya ya, mengeras, dan hal baik tuh susah masuk kalau energi kita mengeras. Jadi kita tuh harus happy gitu loh dengan segala apapun yang kita miliki saat ini ya. Berbahagia dengan apapun yang kita miliki. Kebahagiaan kita saat ini menciptakan kebahagiaan kita di masa depan gitu loh. Jadi bukannya takut, tapi justru berkreativitas lah, jangan stop gitu ya. Nanti aku akan sebutkan zodiak-zodiaknya, karena sebenarnya semua zodiak bisa di sini ya, karena ini general atau umum. Queen of Winter, Unity, Awaken. Oh, this is ya, jelas transisi ya guys. Transisi itu akan terjadi dari sekarang karena banyak berita resesinya itu sekarang ya. Wow. Tree of Summer. Dan ya,
perayaan. Bottom of the decknya ada perayaan, guys. Wow. Soal keuangan ada melepaskan orang-orang yang mungkin justru lebih, misalnya kayak nggak memberikan input yang baik buat kita gitu loh, nggak memberi masukan yang baik buat kita, justru bikin kita stuck gitu, bikin kita kepikiran yang nggak baik-baik gitu, atau membuat situasi kita lebih buruk. Jadi kita akan meninggalkan orang-orang seperti itu ya, yang menahan kita untuk menuju ke ke keberhasilan atau kesuksesan kita dari segi keuangan. Di sini juga aku melihat mungkin banyak ya perpisahan bakal terjadi. I'm so sorry. Di sini juga aku lihat banyak yang akan memilih fokus dengan karir keuangan. Ya, jadi ini akan jadi tahun yang kreativitas banget, gerak semua gitu. Ya, di sini aku ngelihat kalau kalian butuh penasehat atau seseorang yang punya pandangan yang lebih profesional ya. Jadi misalnya kayak kalian tuh butuh penasehat, butuh seseorang yang bisa kamu curhatin, ajak ngomong gimana caranya ekonomi saya, keuangan saya gitu ya. Mungkin bisa bertanya dengan orang tersebut ya, misalnya tarot reader atau apa sih pakar ekonomi yang kalian percaya gitu-gitu ya, atau mungkin penasehat ya, kalian bisa pergi kayak ke orang-orang itu gitu loh, dan lakukan apa ya yang menurut kamu alasannya bagus kalau kamu lakukan ya, terutama juga soal ngatur keuangan ya, gimana caranya ini kayaknya bagus nih gitu ya, nggak apa-apa dikerjain karena untuk ekonomi aku kayaknya bakal bagus gitu, nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar ya, lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar ya. Di sini juga aku melihat awaken atau persepsi yang berbeda, perspektif ya, perubahan cara pandang ya. Seperti yang aku bilang, banyak orang akan berubah ya cara pandangnya, yang tadinya mungkin bisa gengsi-gengsian dalam kerjaan, milih-milih, ini akan lebih kepada udahlah gimana caranya dapat uang kayak gitu, gimana caranya, tapi jangan jahat ya, bukan jahat ya, jangan jahat jangan jahat sama orang lain, jangan merugikan orang lain, tapi kayak kita mau loh kerja yang mungkin tadinya kita anti atau kita nggak mau, jadi kita lebih fleksibel, jadi dalam segala situasi kita bisa menghadapi, seperti yang kita lihat juga ya di tahun 2023, kamu bakal jadi orang yang mau situasi kayak mana kita siap gitu loh dengan keadaannya gitu. Even aku tetap melihat ada orang-orang yang tetap takut ya, tetap takut untuk dalam waktu dekat ini, terutama sebelum memasuki tahun 2023 ya, karena mungkin banyak informasi ekonomi, resesi ekonomi itu ya, memang ada yang bakal kepikiran, ketakutan, tapi nggak besar ya, tapi justru ubah cara pandang, fleksibel, gimana caranya, nggak bisa nih diem di rumah, kalau diem di rumah siapa yang nolongin gitu kan, kayak gitu. Di sini juga aku ngeliat ada kabar baik yang akan dirayakan ya, terutama berhubungan dengan keuangan ya. Bisa jadi kalau karir jelas berhubungan ya guys, dan aku juga ngeliat banyak kok yang tetap orang hajatan ya, tetap orang pesta tuh tetap ada kok gitu ya. Terus juga aku ngeliat di sini ada perayaan ya, kebahagiaan dan kedamaian ya bersama orang-orang yang disayangi gitu. So seperti itu keadaannya ekonomi atau keuangan kita di tahun 2023. So khusus yang nonton channel aku tahu banget keuangannya lagi kayak mana ya, karena aku juga baca sendiri gitu loh ya. Setiap aku baca general seperti itu, makanya aku sering banget bikin video-video yang karir keuangan. Makanya kalian tonton ya, yang kabar baik, keberuntungan dan lain-lain itu sebenarnya hubungannya dengan karir keuangan gitu loh. Cuma emang aku nggak secara langsung bilang ini keuangan kayak berkah rezeki, itu kan semua lebih kepada karir keuangan ya. Even ada sih tetap percintaannya sedikit-sedikit ya, karena memang percintaan juga menurut aku rezeki ya kalau bagus gitu loh, kalau jodoh gitu.
Aku ambil dari sini. Oh, sebelumnya guys, sorry guys, aku sebutin dulu zodiak ya. Aku akan sebutin zodiaknya dulu yang berkaitan dengan readingan ini atau terhubung dengan readingan ini siapapun ya. Sebenarnya semua zodiak bisa saja ada di sini karena ini general atau umum. Ya, di sini aku melihat fire sign kuat ya, kuat banget. Aries, Sagittarius dan juga Leo ya. Di sini juga ada water sign. Water sign itu Cancer, Pisces dan Scorpio ya. Di sini juga ada nih Piscesnya kuat, ada the moon. Water sign ya, kuat. Di sini juga ada earth sign ya. Earth sign itu Virgo, Taurus dan juga Capricorn. Dan juga aku melihat ada nih water sign-nya kuat banget. Di sini juga ada air sign ya. Sebenarnya sebuah zodiak ya aku sebutin. Aquarius, Libra dan juga Gemini. Karena bergantung juga sama sun moon rising ya. Seperti saya ya. Saya punya 3 zodiak kalau di Vedic. Ya di Vedic atau di India. Kalau yang menurut kita kayak zodiaknya Leo itu tuh kayak di Western, aku di Western Leo gitu ya. Tapi kalau di Vedic itu aku ada 3 yang paling kuat, yaitu Aries, Pisces dan Cancer. Nah ya, jadi masuk kan Sun Moon Rising-nya gitu loh ya. Bisa dilihat di Google ya kalau mau ngeliat Vedic atau yang astrologinya India ya. Kayak aku ambil dari sini apa sih yang berhubungan dengan LOA ya. Ini biasanya kartu ini kayak gitu. Jadi dapat dari penonton setia ya. Aaron ya. Jauh banget tinggalnya dia di luar negeri. Terima kasih untuk ini berguna banget. Kita lihat di sini ada healing. Oh my god, this is good. Down, oh my god, please kalian tonton ini ya, manifestation. So guys, untuk kita ya, yang aku lihat di readingan ini, di kartu tarot ini, tahun 2023 justru bagus gitu loh. Kita benar-benar penyembuhan akibat dari tahun 2022 dan aku happy banget, aku tenang gitu ya. Terus di sini kayak matahari tuh bersinar lagi buat kita gitu loh. Ibaratnya kita di tahun 2023 justru bisa melihat hari dengan indah ya. Ya, bisa melihat keindahan hari lagi. Kalau tadinya mau ngeliat keindahan hari, mau ngeliat apapun terasa sulit karena kitanya banyak pikiran, stres gitu di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 kita bisa menikmati alam ya, menikmati matahari, menikmati hari-hari kita happy, tenang gitu ya. Ini jadi healing buat kita gitu. Mungkin ada juga yang bakal jalan-jalan ya, healing ya kayak gitu. Dan ini di tahun 2023 ya, ini jadi manifestasi bagus buat kita. Kayak gimana kita mewujudkan keinginan kita di tahun 2023 karena pikirannya positif semua, pengen sukses semua, jadi manifestasi yang baik buat kita gitu. Ya, paham ya? Jadi kayak kita mau pakai LOA-nya kita, Law of Attraction-nya kita gitu ya. Itu justru bergerak banget di tahun 2023 karena pikiran kita apa? Pikiran kita gimana caranya ekonomi saya baik, keuangan saya baik semua gitu. Jadi positif banget gitu ya. So, satu lagi deh ya, biar lebih karena aku semangat nih karena bagus ya guys. Jadi yang menakutkan ini yang sekarang ini beritanya, please deh gitu ya. Tapi ini general ya guys. Kalau ingin lebih spesifik bisa personal reading dengan aku ya. Bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi ya. Not for you, imagine dan juga bless. So di sini aku melihat ya mungkin ada juga yang perlu dipahami bahwa mungkin ada hal-hal yang memang bukan buat kita. Kita akan menyadari hal itu, jadi kita tidak fokus terus-menerus di situ. Jadi ada perubahan persepsi juga, transisi juga ya. Jadi maksud nggak guys? Kita akan paham bahwa misalnya kita fokus dalam suatu pekerjaan nih, kita sibuk memperbaiki terus dan ternyata
nggak baik juga. Nah, ini akan kalian sadari kebenarannya bahwa oh saya nggak bisa fokus di sini terus, kalau nggak bisa makin terpuruk gitu loh ya. Di sini juga aku melihat ya seperti yang aku bilang ya, kreativitas, imajinasi segala macam tuh gerak, gimana ide-ide bisa muncul, mewujudkan apa yang kita inginkan, keuangan yang baik itu gitu ya. Dan aku melihat tahun 2023 itu diberkati ya. So who say that tahun 2003 bakal jelek? Saya merasa ini akan bagus ya, karena ngeliat readingan ini. Semoga ini juga terjadi benar-benar terjadi pada kita semua ya, karena aku ngereading kita semua. um, dan semoga juga jadi afirmasi yang baik. Tetap ya, tetap harus beware. Itu beware-nya jangan diam aja. Gimana caranya, kreativitasnya mau kerja apa gitu-gitu ya. Mungkin mulai ngerjain sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan gitu. So tetap harus juga menjaga keuangan dengan baik ya, safe gitu ya. So itu ya untuk readingan tentang keuangan atau ekonomi kita di tahun 2023, menanggapi dari resesi ekonomi yang beritanya lagi bermunculan ya. So kita udah lihat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.